Sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM melaksanakan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE obat dan makanan bersama anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin 17 Maret 2025 di Desa Tanggung dan Desa Plosok Kandang, Tulungagung. Bertempat di lokasi Gedung Olahraga Menara Eva di Desa Tanggung, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, hadir anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi SPD MH, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari SSI Apoteker, dan PVM Ahli Muda Balai POM di Kediri Dr. Randa Diah Rohmatingrum Apoteker. Ini saya ada pantun, nanti bilang cakep nggih. Ketulungagung beli kurma. Cakepnya pundi Bapak Ibu? Saya ulangi lagi. Ketulungagung beli kurma. Kurma dimakan untuk buka puasa. Salam hangat dari saya Bapak Ibu semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan, saya akan menyapa pejabat yang hadir pada kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu yang saya hormati Ibu Rini Wulansari, SSI APT, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, jauh-jauh dari Surabaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Terima kasih Ibu Rini. Dan juga telah hadir bersama kita, beliau perwakilan dari Balai Pengawas Obat dan Makanan dari Kediri, yaitu Ibu Dr. Randa Diah Rohmatingrum, APT selaku PFM Ahli Muda. Kita beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Menyorot soal kebiasaan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri seperti membuat kue atau cemilan khas suguhan Hari Raya, Nur Hadi menegaskan agar masyarakat tidak memakai pewarna tekstil sebagai campuran makanan. Memang warna yang dihasilkan jauh lebih menarik daripada pewarna makanan. Namun efek jangka panjangnya sangat tidak baik bagi kesehatan. Hati-hati juga dengan jenengan badhe ndamel opak telo ben menarik tamune, ben seneng, ben kurun dahar ngicipi jenengan paringi pewarna.
ngejreng, abang, hijau, apa kuning gitu nggih. Nah, Bapak Ibu pilih zat pewarna yang memang khusus untuk makanan. Nggih, yang diperbolehkan oleh BPOM. Jangan sampai ndamel kerupuk, ndamel opak, ndamel makanan, minuman tapi zat pewarnanya zat pewarna tekstil. Zat pewarna untuk pakaian. Jenengan bayang nih, tinggi pewarna pakaian tapi disalahgunakan untuk pewarna makanan. Sekali dua kali mboten napa, beberapa kali. Akhirnya itu akan berefek pada kesehatan kita. Termasuk jangka pendeknya weteng mules, Pak Ibu. Tidak hanya bahan pewarna saja, bahan pengawet juga ini penting untuk diperhatikan Bapak Ibu. Contoh niki uyah bleng. Mriki lek ngarane uyah bleng nggih. Uyah bleng. Ini juga boleh Pak Ibu, uyah bleng dipakai karena mengandung boraks. Nggih. Borak ini juga untuk bahan pengawet lain, bukan untuk pengawet makanan. Nggih. Ada. Nah, ini nanti beberapa yang lain nanti dijelaskan Bu Rini nggih ataupun Bu Dia. Niki lek ngarani awake dhewe pil setelan. Nggih. Lara untu, sirah, asam urat, cenut-cenut. Wis pokoke ngombe pil setelan. Neng warung mung 3.500. 5.000 murah meriah ndang waras. Hati-hati Bapak Ibu. Nggih. Kalau penggunaan obat-obat kimia harus sesuai resep dokter. Nggih. Jenengan lek pun derek KIS BPJS Kesehatan kan gratis. Nggih, ada yang beberapa yang alhamdulillah yang mampu itu bayar, tapi yang tidak mampu gratis. Kan bisa ke puskesmas, pasti aman. Tapi lek jenengan awake dhewe goleki penake ning warung engko iki hati-hati. Sekali dua kali mungkin enggak apa, tapi kalau berkali-kali ginjele iso jebol. Maka tidak heran Bapak Ibu. Kula rapat teng Komisi 9 DPR RI banyak laporan yang masuk nun sewu. Mboten tiyang sepuh mawon. Banyak anak muda, remaja, baik putra-putri yang sudah kena gagal ginjal. Terutama tiyang sepuh diwanti-wanti putra-putrine. Jangan makan sembarangan. Jangan jajan sembarangan. Paham Bapak Ibu nggih? Nggih, baik. Ini yang kaitannya obat kimia. Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya Balai POM Surabaya Rini Wulansari dalam materinya menyampaikan fungsi dan tugas dari Badan POM, bahwa BPOM akan memberikan pengawasan penuh terhadap suatu produk, mulai dari penentuan bahan baku hingga akhirnya siap dipasarkan. Bahkan ia menambahkan, BPOM juga harus melakukan uji berkala ketika produk berada di pasaran. Jika produk memiliki efek negatif lebih banyak, maka BPOM akan mengkaji kembali. Ini berlaku terhadap produk olahan pangan, obat-obatan, maupun kosmetik. Sehingga masyarakat dihimbau agar tetap memperhatikan izin edar BPOM yang tertulis di kemasan. Tugas pokok dan fungsi dari Badan POM ya. Sekarang Bapak Ibu sudah kenalan ya sama Badan POM ya. Kita lihat ya. Apa aja tugas BPOM? Nah, di sini kita lihat tugas BPOM itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kita melakukan perizinan pengawasan mulai untuk produk obat dan makanan ya. Mulai dari hulu sampai ke hilir. Mulai dari hulu itu berarti mulai dari produsennya, pembuatnya ya. Di pembuat itu kan ada bahan bakunya. Nah, bahan bakunya sendiri pun sudah kita awasi Bapak Ibu.
Jadi ada peraturan bahan bakunya harus bagaimana itu sudah kita atur sedemikian rupa ya. Kemudian nanti diproduksi oleh produsen. Di sarana produksi juga kita awasi. Bahannya, prosedurnya, tempatnya pun kita awasi. Jadi kalau Bapak Ibu di sini memproduksi makanan atau jamu ya atau kosmetik, kalau sarannya tidak sesuai ketentuan tentunya nanti tidak akan lolos ya. Oke, di sini ada yang produksi makanan. Nah, nanti kita lihat ya, kenapa sih tempat untuk memproduksi makanan itu harus bersih, harus sesuai ketentuan ya. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu. Kemudian sudah di sarana produksi, kemudian setelah diproduksi pasti akan keluar ke masyarakat. Nah, di situ juga kami awasi ya. Kami lakukan pengawasan, kami turun ya ke apotek, ke toko obat, ke mana lagi? Ke toko-toko, supermarket ya. Kami sampling, kami beli untuk diuji. Jadi kami beli random, kemudian kami uji karena di Balai POM itu ada laboratorium. Jadi kami memiliki laboratorium juga untuk melakukan pengujian untuk produk-produk yang kami sampling dalam rangka pengawasan ya, sehingga kami bisa tahu nanti kalau ada produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat atau tidak aman, kami bisa tahu ya Bapak Ibu ya. Tuh. Kemudian lanjut ya. Nah, di sini Bapak Ibu, peran Bapak Ibu. Jadi untuk agar kami dengan petugas yang sangat terbatas, sekitar pegawai BPOM sekitar 150 Bapak Ibu yang bertugas turun ke kabupaten-kabupaten itu mungkin di bawah 100 ya. Nah, supaya kami bisa menjalankan tugas, bisa melakukan pengawasan ya dengan maksimal, maka kami menerapkan sistem pengawasan obat dan makanan. Sistemnya itu di sini ada 3 ya, mohon diperhatikan ya Mas. Nah ini, jadi ada dari produsen, pemerintah dan ada dari masyarakat. Nah, kita lihat peran Bapak Ibu sebagai masyarakat di sini ya. Masyarakat, Bapak Ibu sebagai masyarakat memiliki peran. Perannya apa? Kalau sebagai produsen sudah jelas ya. Bapak Ibu di sini kalau yang punya usaha, Bapak Ibu itu punya kewajiban menjaga keamanannya. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga mutu produknya. Bagaimana caranya? Dengan cara menerapkan prinsip-prinsip cara produksi yang baik yang sudah kita tetapkan. Jadi harus mengikuti aturan kita ya, aturan dari Badan POM ya. Kemudian kalau dari pemerintah, kita Badan POM melakukan pengawasan, membuat kebijakan. Kemudian dari Bapak Ibu sebagai masyarakat, apa tugasnya? Nah, hari ini Mas, halo Mas, kenapa diundang ke sini? Halo, apa? Nah, kenapa Mas diundang ke sini, apalagi ini anak-anak muda ini ya? Diundang ke sini, tahu enggak alasannya? Supaya Mas ini bisa tahu ya, bisa paham. Kalau sudah paham, tentunya nanti akan lebih apa? Akan lebih hati-hati ya dalam memilih obat dan makanan. Tidak asal beli ya. Tidak asal beli makanan. Sekarang banyak online, banyak godaan ya. Nah, kosmetik misalkan yang remaja-remaja putri ya, semuanya tidak, jadi akan lebih hati-hati lagi. Karena apa? Karena tahu ya, karena tahu ciri-ciri yang mengandung bahan berbahaya, ciri-ciri yang tidak aman begitu. Jadi setidaknya bisa membentengi dirinya sendiri dulu gitu ya. Ibu juga ya, yang awalnya mungkin membuat kerupuk pakai borak ya, tadi udah disampaikan oleh Bapak ya. Nah, setelah tahu oh ternyata borak berbahaya, kemudian berubah menjadi tidak menggunakan borak. Nah, tujuan kami seperti itu. Setidaknya Bapak Ibu sendiri di sini bisa melindungi diri sendiri dulu ya, sehingga nanti bisa membantu kami dalam melakukan pengawasan ya. Karena kan banyak sekali masyarakat ini ya. Siap Bapak Ibu? Siap. Sehingga terus kami juga minta tolong jangan berhenti di diri sendiri, nanti pulang disampaikan ya ke keluarganya gitu ya. Diterapkan juga dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari itu ya. Jadi di situ peran Bapak Ibu sebagai masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan obat dan makanan.
Pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, edukasi, dan informasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang produk obat dan makanan yang berkualitas, serta memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu. Dengan demikian, akan tercipta budaya masyarakat yang peduli dalam mengonsumsi obat dan makanan aman. Masyarakat juga diajak untuk turut serta dalam pengawasan obat dan makanan dengan berpartisipasi aktif dalam menyebarkan informasi yang diperoleh dari kegiatan KIE ini kepada keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Dalam berbagai informasi yang disampaikan oleh beberapa pemateri, menegaskan kepada agar masyarakat menjadi pemilih yang cerdas, sehingga terhindar dari berbagai dampak buruk karena mengkonsumsi atau menggunakan produk yang tidak memiliki label izin edar. Ingat BPOM, ingat checklist, cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa, maklum Akhir-akhir ini marak ditemukan berbagai produk yang tidak memiliki izin edar BPOM, masih terjual bebas di berbagai platform jual beli online maupun offline. Salah satu contohnya adalah maraknya owner kosmetik yang overklaim sehingga beberapa konsumen mengeluhkan berbagai dampak buruk dalam jangka panjangnya. Untuk mengantisipasi hal semacam ini, anggota Komisi 9 DPR RI Nur Hadi menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan menggelar sosialisasi di Desa Pelosok Kandang, Kedungwaru, Tulungagung pada hari Senin 17 Maret 2025. Hal ini merupakan salah satu rangkaian kunjungan Nur Hadi di berbagai daerah di Kabupaten Tulungagung. Obat dan pangan yang aman agar menjadi konsumen yang cerdas. Jika ragu, telepon saja ke Halo BPOM 1-500-533 untuk kesehatan bangsa. Dengan
Diah Rahmatiningrum, pengawas farmasi dan makanan ahli muda menegaskan bahwa masyarakat harus memilih produk yang memiliki label izin edar yang bisa dilihat di setiap kemasan produk. Karena produk yang memiliki label izin edar sudah dinyatakan lolos uji dari BPOM. Nah, ini untuk kemasan. Kemasan itu kenapa sih harus kita perhatikan ya kalau kita pengen membeli makanan, minuman, kemudian produk-produk kosmetik, obat tradisional, suplemen, apa ya kenapa kita memperhatikan kemasan? Nah, kalau kemasan itu kalau seandainya dia dalam kondisi yang tidak baik, itu akan berpengaruh terhadap produk itu sendiri. Produknya kalau seandainya dia kemasannya bocor, ya bocor, sobek, dekok, pecah. Nah itu nanti kan efeknya apa? Kalau yang keletian camilan keripik-keripik otomatis lempem, ayem ya. Kalau yang kaleng-kaleng kan nantinya juga bahaya itu ya. Jadi yang gembung, yang ada yang dekok-dekok seperti itu. Nah itu juga berbahaya karena itu ada pertumbuhan bakteri di dalamnya tandanya. Makanya kita menghindari memilih makanan-makanan yang seperti itu ya. Sebaiknya pilih kemasan yang baik. Itu intinya seperti itu. Pilih kemasan yang baik. Perhatikan kondisi baik. Kalau sekarang untuk label itu contohnya seperti apa? Label biasanya dia menjadi satu dengan kemasan di produknya. Ada yang dimasukkan ke dalam produk, ada juga label itu yang menjadi satu dengan kemasannya. Jadi sudah menjadi satu ya, mengenai keterangan sama gambar-gambarnya. Nah kemudian ada juga yang terpisah ya. Ada yang dikemas lagi menjadi dua, jadi kemasan primer dan sekunder. Nah itu kita juga harus perhatikan semuanya. Apalagi kalau yang pengen diekspor, nanti otomatis itu harus dijaga betul ya. Jadi kemasannya. Nah dari situ kita perhatikan betul sebaiknya kemasan bagaimana yang seharusnya kita pilih. Dan jangan hanya melihat penampakan dari kemasan itu kelihatan indah, bagus gitu ya. Tapi yang penting adalah keamanannya karena sangat berpengaruh terhadap masa kadaluarsa. Jadi semakin kemasan jelek akan semakin cepat ya. Kemudian ada izin edarnya. Ini kalau untuk pangan BPOM RIMD, kalau kosmetik apa ya kosmetik ya? NA ya. Yang sering pakai kosmetik sering melihat izin edarnya enggak? Kalau dari Shopee itu kalau mau pilih kosmetik ya ataupun obat tradisional, suplemen seperti itu harus dilihat ya ada izin edarnya enggak gitu ya. Nah itu kalau enggak ada jangan dibeli dong ya, supaya untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah selain itu kita perhatikan juga isi bersih dan kadaluarsa. Kadaluarsanya kalau kurang dari 3 bulan biasanya mereka lengkap. Ada date apa? Tanggal ya. Kemudian ada tanggal apa? DD, kemudian bulannya apa? Ada bulan, ada tanggal, ada tahun. Itu lengkap kalau kurang dari 3 bulan. Tapi kalau lebih cukup dengan bulan dan tahun. Nah seperti itu cukup, yang penting ada masa kadaluarsanya supaya kita lebih menjaga, oh ini sebenarnya sudah kadaluarsa kenapa dijual ya, kita nggak boleh beli gitu. Jadi kita perhatikan apa yang harusnya kita pilih gitu untuk keamanan kita. Kemudian ada nama produsennya, importer. Nah itu kita juga perlu waspadai ya. Kemudian isi bersih dan juga yang ini yang di depan ya.
Kalau yang di belakang itu adalah ada komposisi. Nah, di komposisi itu kita kan pengen tahu ya isinya apa. Kalau kita mesti memilihnya kan produk-produk yang sedikit dengan bahan tambahan pangannya ya. Karena kalau bahan tambahan pangan banyak, kita juga sepertinya yang namanya aja bahan tambahan pangan, mesti hanya sebagai tambahan. Nah, di situ kita juga harus memperhatikan juga bahan yang mengandung bisa berpengaruh terhadap tubuh kita. Berpengaruh terhadap tubuh kita namanya adalah produk-produk alergen. Biasanya ada pada susu, kemudian perikanan, produk-produk perikanan seperti itu ya. Makanya kalau kita tidak ingin terkena alergi, kita jangan memilih makanan yang berdampak mengakibatkan alergi pada tubuh kita. Nah, itu pasti akan tertulis di kemasan tersebut. Jadi dari label yang ada di kemasan tersebut. Badan POM bersama mitra kerja Komisi 9 DPR RI senantiasa selalu mengawal kebijakan pemerintah, termasuk dalam menjamin keamanan obat dan makanan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat agar menjadi konsumen cerdas sehingga mampu memilih obat dan makanan yang aman. Pengawasan berbasis resiko oleh Badan POM difokuskan pada tindakan pencegahan, salah satunya melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dan komunikasi, informasi, dan edukasi atau KIE bersama tokoh masyarakat. Kita yang paling penting adalah cek izin edar, itu terutama untuk produk-produk retail ya, istilahnya produk-produk retail, produk yang siap jual. Memang ada produk-produk yang tidak ada izin edarnya, Bapak Ibu pilih? Enggak kan ya? Karena takut nanti ini sebenarnya aman enggak ya buat kita. Kita lebih baik memilih makanan, produk-produk untuk kosmetik, obat tradisional, suplemen, obat, itu adalah produk yang ada izin edarnya. Karena dengan ada izin edarnya itu pasti sudah dievaluasi, dianalisa, kemudian ada juga uji laboratoriumnya sehingga produk tersebut memang sudah dilakukan penilaian. Cuma kadang-kadang ada yang sekarang kan banyak sekali yang kena penyakit ginjal, sudah anak kecil-kecil ya, diabetes seperti itu. Itu sebenarnya bukan dari produknya yang bermasalah, tapi dari cara pemakaiannya yang berlebihan. Dari cara pemakaiannya berlebihan. Makanya kan ada ING tadi ya, informasi nilai gizi, GGL-nya, gula, garam, lemak itu harus diperhatikan. Kalau bertumpuk-tumpuk kumulatif otomatis akan mengakibatkan penyakit. Izin edar ini kalau untuk pangan itu 15 digit, MD, ML ya. Kalau untuk kosmetik ada berapa digit? 11 ya. Kalau obat tradisional 9 TR. Kemudian untuk suplemen sama dengan TR 9, seperti itu ya. Jadi kita perhatikan juga. Nah, itu nanti ngeceknya bisa kalau PIRT 15 juga. Cuma 15 ini untuk izin edar PIRT seperti yang kita tujuan kita sekarang adalah pengenalan mengenai BPOM Mobile, itu nggak bisa ya dicek di BPOM Mobile ya. Yang bisa dicek di BPOM Mobile adalah produk-produk yang dikeluarkan dari izin edar BPOM RI aja ya. Dengan dilaksanakannya kegiatan KIE ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat, serta selalu menerapkan cek klik, kemasan, label, izin edar, kadaluarsa dalam memilih produk obat dan makanan. Hari ini bersama dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, saya Nur Hadi, anggota Komisi 9 DPR RI, keliling di 2 tempat. Pertama di Campur Darat, ya, kemudian yang kedua di Kota Tulungagung, tepatnya di Poso Pandang. Kita ketemu dengan ratusan warga yang alhamdulillah
ini kita sampaikan pesan penting ya dari pemerintah melalui BPOM untuk kita bersama-sama ikut mengawasi peredaran produk-produk pangan olahan ya, farmasi, kemudian obat tradisional, kosmetik dan lain-lain yang sekiranya beredar di pasaran baik secara offline maupun online tidak punya izin edar, tapi mereka seolah-olah leluasa dipasarkan. Tolong segera laporkan ke BPOM ya. Karena apa? Selain ini merugikan negara, juga merugikan kita sebagai konsumen ya. Bisa jadi yang tidak punya izin edar BPOM itu mengandung zat-zat yang berbahaya sehingga bisa merugikan kesehatan kita. Ya, itu. 3. Ingat BPOM, ingat checklist, cek kemasan, label, izin edar, kadaluarsa. Matur nuwun Pak Nur, cair, maknes. Tepuk tangan untuk kita semua.